Ada 4 hal kaum muslimin yang perlu diperhatikan, yang menjadi syarat sehingga kita diwajibkan beribadah. Saya memulai dari dasar supaya jangan sampai kita banyak yang lupa. Ada 4 hal yang menjadi dasar sehingga kita diwajibkan beribadah, baik itu biar ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Kalau tidak memenuhi itu, dia tidak punya kewajiban untuk beribadah. Yang pertama, kaum muslimin yang dimiliki, kemudian kita diwajibkan beribadah, ialah bahwa orang itu adalah seorang muslim. Seorang muslim. Makanya kaum muslim, saya biasa tidak setuju kalau ada kelompok dari kita umat Islam yang protes kalau ada warung dibuka di bulan suci Ramadan. Kenapa protes? Nah, bukan orang Islam disuruh makan situ. Di mana mau makan yang bukan Islam? Mau datang di rumah kita makan. Nah, kita tidak kenal. Kenapa kita pusing yang begitu? Nah, itu bukan pelanggaran. Yang dijual itu halal. Yang disiapkan adalah orang yang tidak puasa. Bukan orang puasa, masa orang puasa masuk makan. Jadi itu yang pertama, dia orang Islam. Apa buktinya orang Islam? Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia sudah ucapkan itu, dia adalah Islam. Maka haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dan kehormatannya disentuh, karena dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu yang pertama, sudah ucapkan itu. Persaksian bahwa tidak ada ilah sembahan kecuali Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka begitu dia kena kewajiban untuk melakukan kewajiban syar'i. Yang kedua, kaum muslimin, ialah bahwa orang itu yang bersangkutan itu adalah telah memasuki usia balik. Usia balik. Makanya anak-anak, ya jangan dilarang makan, jangan dilarang kalau dia tidak sembahyang. Namanya memang anak-anak, dia nanti berusia balik. Tanda balik yang paling sah, yang paling sahih bagi laki-laki mimpi basah, bagi perempuan kalau datang haid bulan. Begitu datang, dia wajib melakukan ibadah. Dia sudah dewasa. Dia kena taklif, dibebani hukum syar'i. Kalau dia tidak melakukannya, dia dibebani dosa. Kalau dia melakukan, maka dia dikasih ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kaum muslimin, ialah berakal sehat. Berakal sehat. Tahu yang mana selatan, mana utara, mana yang baik, mana yang buruk. Mana paman, mana tante, mana sepupu, mana orang lain, mana tetangga. Sehat akalnya itu. Dia sehat, maka dia wajib dibebani hukum. Kemudian yang keempat ialah tidak ada penghalang. Walaupun dewasa tapi ada penghalang, maka dia tidak boleh beribadah. Penghalang yang pertama ialah bagi wanita, penghalang yang pertama ialah datang bulan. Tidak boleh puasa, tidak boleh salat, tidak boleh karena dia belum suci. Menunggu sampai dia suci dari haidnya. Begitu suci langsung mandi, sesudah mandi mulai melaksanakan kewajiban. Karena itu penghalang. Penghalang yang kedua ialah karena tertidur. Nah, orang tidur itu Bapak Ibu tidak ada hukum yang kena. Kalau ada orang tidur, mulai kemarin tidur, nanti bangun kalau lebaran nanti, itu tidak ada kewajiban puasanya. Kenapa? Tertidur. Dia tidur. Sama tidurnya Ashabul Kahfi. Tidur selama 300 tahun.
Kalau menurut teori kesehatan orang itu pasti mati, tapi ternyata tidak mati. Itu ilmu medis katanya kalau ada orang tidur 1 kali 24 jam mati itu. Tapi Ashabul Kahfi 300 tahun lebih tidur, 3 abad tidur, tapi ternyata tidak mati. Itu kaum muslimin luar biasa. Jadi tertidur kaum muslimin. Kemudian adalah orang sakit. Orang sakit itu kaum muslimin diberi keringanan. Boleh memilih mau atau menunda. Nah setelah sakitnya baru diganti, karena itu penghalang untuk beribadah orang sakit. Makanya Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit ketika memasuki bulan suci Ramadan, fa iddatun min ayyamin ukhra. Diganti puasa yang ditinggalkan itu sebanyak yang diganti itu sesudah bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan diganti itu puasa karena sakit. Nah, bagaimana kalau sakit terus? Ya, fa fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, ya selesai. Nah, ini kaum muslim, ini kalau itu sudah dimiliki oleh seseorang, maka wajib dia berpuasa. Wajib. Tidak ada alasan tidak berpuasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh luar biasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, percaya bahwa ada Allah, percaya ada Rasul, percaya ada hari pembalasan dan seterusnya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu puasa. Kata Allah diwajibkan kepadamu. Allah menggunakan kalimat pasif. Artinya maknanya ialah jangan hanya Allah yang mewajibkan kepada kita, tapi kita yang mewajibkan kepada diri kita puasa itu. Kenapa kita yang mewajibkan diri kita? Karena begitu pentingnya puasa. Puasa itu sangat luar biasa kaum muslimin. Puasa itu salah satu ibadah yang tidak bisa disusupi dengan riya. Karena puasa itu adalah ibadah batiniah. Kita ketemu dengan seorang, kita tidak tahu, oh ini orang puasa apa tidak. Tidak ada yang tahu. Orang salat ditahu dia orang salat. Tapi kalau orang puasa, kita tidak tahu apakah ini orang puasa apa tidak. Kecuali kalau dia makan baru ditahu bahwa tidak puasa. Tapi kalau dia tidak makan tidak apa-apa, dia diam, tidak ada aktivitasnya, kita tidak tahu puasa apa tidak ini orang. Karena itu karena amal batiniah kaum muslimin tidak ada yang tahu, tidak bisa disusupi riya, hanya Allah yang tahu. Makanya luar biasanya. Makanya dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, as-shaumu li wa ana ajzihi. Kata Allah, as-shaumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Hanya Allah yang tidak makan dan tidak minum. Kita ini butuh makan, butuh minum. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, stop. Langsung menyala lampu merah, berhenti. Nah begitu luar biasanya orang beriman langsung berhenti. Tidak ada berani makan, tidak ada yang berani minum. Walaupun dia sendiri di rumah, masih ada jalan kotek di atas meja, tapi tidak berani menyentuhnya. Kenapa? Dia tahu saya puasa. Dan puasa ini luar biasa. Tidak ada artinya itu makanan dibanding puasa. Maka dia begitu dengan keikhlasannya meninggalkan semuanya. Begitu masuk Ramadan, berhenti. Sepanjang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia berhenti. Baru luar biasanya kaum muslim, bukan cuma orang dewasa, anak-anak juga ingin puasa. Maukah puasa Pak? Bisa. Luar biasa kaum muslim. Nah Allah mengatakan as-shaumu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzihi, kata Allah. Saya sendiri, kata Allah, langsung memberikan pahala puasa itu kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah jamaah, tapi yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin ialah kata Allah Subhanahu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Jadi puasa ini kaum muslimin bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Islam, umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga umat-umat yang dulu sebelum kita sudah diwajibkan. Bahkan puasa yang paling baik di antara semua puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi pernah mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi kalau di jumlah 6 bulan puasa, 6 bulan tidak. Itu puasa yang terbaik. Makanya ada orang umat Islam, selain puasa Ramadan, dia juga puasa Daud sesudah bulan Ramadan. Itu puasa luar biasa kaum muslim. Ternyata dampaknya luar biasa. Untuk dampak apa? Yang pertama, dampak kepada kesehatan mental kita. Kesehatan mental. Kadang-kadang banyak umat kaum muslimin, banyak orang mentalnya itu tidak stabil. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi nambah. Begitu masuk bulan Ramadan, puasa, langsung menjadi tenang. Tenang. Kenapa tenang? Karena ini kaum muslimin, nafsu yang ada pada diri kita itu tidak mendapatkan asupan makanan. Ketika tidak mendapatkan asupan makanan, nafsu itu merendah, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang naik adalah roh yang diciptakan Tuhan kepada kita, roh ketuhanan itu yang naik. Maka itulah yang mengendalikan manusia. Itu yang kendalikan kita. Roh itu, roh yang suci itu, nafsu turun ke bawah di dasar. Kenapa? Tidak mempunyai asupan makanan. Dia turun, maka iblis tidak berdaya. Iblis tidak berdaya. Berdaya iblis kaum muslimin kalau tempat-tempat pengembalaan itu subur. Seperti kalau banyak rumput, ya kambing berkeliaran. Iblis kalau nafsu ini tidak dapat asupan, turun, iblis tidak berdaya. Makanya yang berfungsi adalah roh kita. Roh suci itu yang ditiupkan oleh Allah. Potensi keimanan kita itu yang naik, itu yang mengendalikan kita. Akhirnya manusia mempunyai posisi yang luar biasa seperti posisinya malaikat. Karena ada roh ketuhanan yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala itu kepada dalam diri kita. Wa yunfahu fihi ruhi, kata Allah, saya tiupkan roh ciptaanku kepada manusia. Itulah yang berfungsi kaum muslimin. Begitu berfungsinya luar biasa. Maka di antara deretan ayat kewajiban berpuasa itu ada disebutkan oleh Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li falyu'minu bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepadanya Muhammad, kalau dia bertanya tentang aku, fa inni qaribun, saya dekat sekali kepada hambaku. Kepada hamba-hamba yang berpuasa, dekat sekali. Kenapa? Karena ketika itu roh kita suci karena melakukan puasa. Ujibu da'wata da'i, kalau dia berdoa meminta kepadaku, saya penuhi permintaannya. Luar biasa kaum muslimin. Makanya di bulan suci Ramadan itu doa makbulah. Doa kita makbulah, manfaatkan berdoa kepada Allah. Jangan menjadi orang pungak, orang sombong, tidak mau berdoa. Kita ini manusia lemah. Manusia lemah. Tak berdaya kaum muslimin, tak mampu memenuhi kebutuhan kita tanpa bantuan Allah Subhanahu. Maka berdoalah kepada Allah. Berdoa. Dan doa kaum muslimin yang paling ampuh ketika kita sujud. Mintalah kepada Allah. Makanya Nabi biasa kalau sujud lama sekali. Kenapa dia berdoa kepada Allah? Minta. Atau tahiyat terakhir kita, disambung berdoalah sesuka hati kita sesudah tahiyat kita. Berdoalah di bulan suci Ramadan ini, doa makbulah kita diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Manfaatkan berdoa, manfaatkan beristighfar, untuk bertobat atas kesalahan kehilapan kita. Insya Allah kaum muslimin, Allah akan mengijabah kita, memperkenankan doa kita. Kalau sudah diterima kaum muslimin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau diterima. Kemudian selanjutnya kaum muslimin,
Kenapa kita disuruh puasa? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang takwa. Semua ibadah tujuan akhirnya adalah takwa. Supaya kita takwa. Terdidik jiwa kita, ucapan kita, tangan kita, langkah kita, mata kita, hati kita, pikiran kita menjadi organ-organ yang takwa. Takwa kaum muslimin selalu menghubungkan semua perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikembalikan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amalnya menjadi amal yang baik. Semua amalnya menjadi amal yang baik kaum muslimin. Kenapa? Semua dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala, semuanya dikembalikan. Makanya orang-orang sudah orang mempunyai tingkat takwa kaum muslimin, itu hanya harapannya cuma satu. Apa yang diharapkan? Mardatillah. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesenangannya Allah. Kalau Allah sudah mencintai aku, menyenangi aku, itulah tujuannya. Tidak mengharapkan yang lain-lain. Kalaupun Allah kasih, alhamdulillah. Tapi tujuannya cuma satu, mardatillah. Allah meridai dia. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Al-Adawiyah. Adawiyah pernah mengatakan, kaum muslimin, ya Allah, sekiranya aku menyembah kepadamu, karena aku ingin masuk surga, atau aku takut neraka, maka tutup semua pintu surga dan bukakan aku semua pintu neraka. Kalau saya menyembahmu karena hanya untuk itu, tutup itu semuanya. Tapi sekiranya aku menyembahmu ya Allah karena aku mencintaimu, maka bukakanlah semua pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Itulah yang diharapkan orang bertakwa, itulah yang diharapkan orang berpuasa. Maka orang buat puasa itu kaum muslim sangat mukhlisin, sangat ikhlas hatinya, ikhlas sekali. Kadang-kadang dicaci maki, ditabrak di jalan, hanya menengok senyum pergi. Dia mengatakan, ya sudah begitu. Ma'asaba bi musibatin illa bi iznillah. Sudah selesai persoalan. Apalagi mau cari gara-gara, tidak mungkin. Dia sendiri kena, dia tidak akan berusaha untuk mencari, mengambil untuk memberi balasan atau mengambil manfaat. Dia tidak. Dia ikhlaskan semuanya kaum muslimin. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kesabaran kita? Sampai di mana keikhlasan kita? Kalau sudah didapat itu, kitalah orang-orang yang beruntung. Inilah barangkali kaum muslimin yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini orang berpuasa memiliki semangat seperti itu. Perbanyaklah beribadah kaum muslimin, perbaiki ibadah kita, ikhlaskan hati kita. Ikhlaskan, hidup ini cobaan, ikhlaskan semua hati kita. Insya Allah Allah akan memberi balasan yang terbaik kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.